Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Irla Kifari dengan NIM 434231-025. Kali ini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Cloud Computing Teori untuk minggu ke-11 mengenai simulasi sharding. Nah, jadi secara sederhana, sharding itu adalah teknik arsitektur database yang memecah satu kumpulan data besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, bagian-bagian kecil ini disebut shard. Nah, setiap shard menyimpan sebagian dari total keseluruhan data dan beroperasi secara independen. Seringkali masing-masing shard ditempatkan pada server fisiknya sendiri-sendiri. Nah, ini kita menggunakan analogi lemari arsip contohnya. Nah, bayangkan kita memiliki 10.000 karyawan yang menyimpan semua berkas mereka di satu arsip raksasa. Nah, saat kita mau mencari berkas karyawan bernama Zaki, maka harus mencari di tumpukan 10.000 map. Nah, proses itu kan akan memakan waktu dan akan membuat kelelahan. Nah, dengan sharding kita bisa menyiapkan dua lemari atau dua tempat arsip. Nah, lemari A khusus untuk karyawan dengan nomor ID ganjil, lalu lemari B itu untuk ID genap. Jadi ketika kita mencari Zaki yang misalnya ID-nya 2, kita bisa meng-shortcut menjadi 2. Nah, dan itu bisa ditambahkan lagi lemarinya agar memudahkan untuk pencarian arsip. Nah, jadi kurang lebih begitu. Lalu untuk pengerjaannya sendiri, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu, seperti sharding simulator yang ada di sini. Contoh, kita memasukkan nama pengguna Zaki dengan ID 1, maka akan masuk ke shard A, yaitu dengan ID ganjil. Oke. Lalu gimana kalau kita masukin dengan eh, ID 12, maka akan masuk ke dalam shard B begitu. Lalu selanjutnya kita coba untuk inisialisasi proyeknya. Oke, kita disuruh untuk buat folder untuk proyek ini. Pastikan aja selesai. Oke. Oke, kita tunggu dahulu. Sambil menunggu kita coba cari tahu. Lalu menulis kode di server JS. Buat file bernama server JS. Tempelkan kode berikut ini. Kode di bawah ini merangkum logika sharding ganjil genap, penyimpanan data mock database, serta endpoint untuk membaca data. Oke, sudah. 24, oke, berhasil. Lalu kita bikin server JS. Kita copy saja. Oke, ini untuk endpoint 1, register input data. Panggil data. Jadi nanti kita akan menguji coba di Postman, lalu menjalankan server. Kemudian, oke, kita coba untuk langsung ngetes. Oke, server loss 3000. Penguji menggunakan Postman. Oke, selanjutnya kita coba untuk membuka Postman. Oke, menggunakan post pastinya dengan URL begini. Post URL body raw JSON. Oke, sudah. Lalu masukkan data di sini. Hasil Anda akan melihat jelasan bahwa data disimpan di shard A. Oke, kita send saja. Di sini mengeluarkan status 200 berarti data berhasil shard E karena ganjil. Oke, lalu kita coba untuk data genap. Oke,
Data berhasil diregistrasi syarat B. Berbeda dengan tadi syarat A karena dia ganjil. Secara otomatis begitu. Lalu buka tab baru di Postman untuk mengubah. Oke, kita coba untuk melihat keseluruhan. Oh, ini buat mencari Zaki tadi. Oke, data ditemukan. Sharp B, ID Zaki. Coba kalau kita ubah satu, maka akan ketemu Edo tadi. Oke, sudah benar. Oke, jadi kurang lebih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.